pagi Pak, permisi minta waktunya sebentar. Kami dari SMA Bintang Timur ingin wawancara Bapak tentang budaya ikan. Apakah boleh kami wawancara Bapak? Selamat pagi juga adik-adik dari SMK Bintang Timur. Terima kasih telah berkunjung ke peternakan budidaya ikan air tawar. Saya selaku petani budidaya ikan air tawar bersedia berbagi mengenai budidaya ikan air tawar di Danau Toba. Oke, pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak membudidayakan ikan ini Pak? Sejak tahun 2015. Oke, dan apa dorongan Bapak ingin membudidayakan ikan ini? Pertama, yang menjadi motivasi karena kebetulan saya pribadi beserta keluarga tinggal di tepian Danau Toba, yang mana potensi alamnya hanya perairan Danau Toba lah yang bisa kita manfaatkan untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, mengingat ikan air tawar mengandung nilai gizi yang tinggi, menjadi salah satu potensi menyumbang secara tidak langsung kadar gizi yang ada di ikan bisa dinikmati seluruh masyarakat, khususnya yang di wilayah sekitaran Danau Toba, terlebih di Sumatera Utara. Terima kasih. Yang kedua Pak, kira-kira sudah berapa jumlah ikan di dalam keramba ini Pak? Jumlah ikan yang ada dalam kolam kita atau keramba kita bervariasi sesuai dengan ukuran kolam kita atau ukuran keramba kita, sesuai dengan kedalamannya, luasannya. Jadi bervariasi. Kalau seandainya ukuran 6 kali 6 persegi dengan kedalaman 6 meter, kita tebar benih 10.000 ekor. Sekian kira-kira. Ada berapa jenis ikan yang ada di kolam ini Pak? Ada 4 jenis, ada ikan mas, ada ikan mujahir, ada ikan nila, ada ikan lele. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, bagaimana prosedur melakukan ternak ikan ini? Prosedur untuk budidaya ikan air tawar, pertama-tama yang harus kita persiapkan lingkungan ataupun sanitasi lingkungan, karena sama-sama kita ketahui berbudidaya ikan itu kan kita memelihara makhluk hidup yang mana mesti kita jangkau, kita prediksi bahwasanya makhluk hidup itu akan hidup dengan lingkungan yang bersih tentunya. Yang pertama kali dengan kadar air yang mengandung oksigen untuk pertumbuhan ikan itu sendiri. Yang pertama, secara fisik yang kita persiapkan untuk budidaya ikan nila di perairan Danau Toba, yang pertama jaring itu dengan ukuran 1 inci untuk mata jaringnya. Yang kedua, drum kaleng ataupun plastik untuk daya apung keramba itu sendiri. Yang ketiga, besi ataupun kayu broti yang ukurannya 3x3 kalau broti. Kalau besi bisa dengan besi UMP ataupun besi bulat dengan diameter 15 cm. Yang berikutnya, fungsi besi atau broti tadi untuk merangkai bidang kolam ataupun keramba itu sendiri sesuai dengan keinginan kita, dengan ukuran yang kita inginkan untuk merangkai besi dan kayu itu sendiri. Yang berikutnya, baut atau mur yang
kita pergunakan untuk mengikat atau menjalin besi ataupun kayu brodi itu agar bisa berdiri kokoh. Yang berikutnya, batu ataupun jangkar ataupun pemberat yang fungsinya agar tidak terbawa arus air kolam atau keramba yang kita buat di permukaan air itu sendiri. Kira-kira itu untuk persiapan awalnya. Oke, Pak. Pak, biasanya ketika waktu panen, apa saja yang Bapak lakukan dengan hasil ikan ini? Misalnya yang dijual gitu, Pak. Oh, terima kasih. Langsung ke panennya ya? Atau kita mulai dari awal dari persiapan ukuran benihnya? Bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Setelah kita persiapkan dengan pasti ukuran keramba kita, ukuran jaring kita, demikian dengan jumlah drum dan pemberat, udah kita pastikan posisi aman, baru bisa kita pesan benih bibit ikan yang biasanya kita memesan dari pematang siantar Kampung Marihat ataupun dari Tanah Jawa yang menyediakan pembenihan ikan. Dengan ukuran benih yang kita pesan biasanya bervariasi, tapi lebih dominan yang kita pergunakan dengan ukuran 18 gram ukuran benih yang kita masuk ya. 18 gram itu dengan pemakaian jaring 1 inci dia. Ukuran 1 inci. Setelah kita masuk benih ukuran 18 gram, kita beri makan. Karena ukuran 18 gram dengan jumlah 10.000 ekor, pemberian pakan maksimal 1 hari 3 kali dengan jumlah tonase kira-kira 5 kg untuk jenis pemberian pakan. Itu pakannya lebih halus 2 mili jenis pakan yang kita berikan untuk benih ya. Baru biasa kita panen di usia 6 bulan dengan berat ikan minimal 700 gram sampai 1000 gram yang kita panen atau kita pasarkan untuk memenuhi permintaan di pasar. Biasanya kita memanen yang pastinya dengan kebutuhan di pasar untuk memenuhi permintaan ikan di pasar. Kita panen sekali 6 bulan. Demikian juga tidak terlepas untuk kebutuhan pribadi, menu makanan di rumah, kita pergunakan juga, kita konsumsi ikan yang kita pelihara. Dengan harga berapa Bapak biasanya menjual ikan 1 kilogram? Untuk harga ikan sebenarnya itu relatif karena kebutuhan di pasar grafiknya naik turun. Jadi selagi tinggi permintaan di pasar, maksimal bisa kami jual 28.000 per kilo. Itu ke pengepul kami menjual. Tapi kalau ke pasaran lebih tahunya pihak pengepul lah yang tahu untuk harga di pasaran pastinya. Tapi kalau dari kita jelasnya grafik turun naik relatif karena sesuai dengan permintaan pasar. Terima kasih. Apakah selama ini Bapak pernah gagal sebelumnya, Pak? Pengalaman kita selama lebih kurang 7 tahun ada juga potensi merugi karena yang kita budidaya makhluk hidup. Jadi ikan nila atau ikan air tawar rentan dengan cuaca alam. Seandainya curah hujan tinggi, karena secara tidak langsung kadar keasaman air naik. Jadi ikan lemah fisiknya. Di situ ada kemungkinan timbul angka kematian lebih tinggi. Yang kedua, ada kelalaian rekan pekerja ataupun mitra
terkadang jaring kita robek, jadi kan keluar bebas. Yang ketiga, dikala harga di pasaran turun, mau tidak mau kita harus menjual ikan kita, walaupun kalau kita hitung-hitung biaya operasi dari pembelian bibit sampai dengan pembelian pakan yang telah dikonsumsi ikan itu sendiri tidak sesuai dengan harga pasar. Itu salah satu faktor meruginya ataupun keluhan kami pembudidaya. Oke Pak, berapakah biasanya keuntungan Bapak dari hasil ternak satu keramba ini Pak? Keuntungan yang kita raih selama berbudidaya dengan proses 6 bulan pemeliharaan bervariasi juga, karena potensi ataupun tantangan yang kita hadapi selama 6 bulan berjalan di dalam masa pemeliharaan pasti ada. Jadi ada kemungkinan beruntung hingga sampai 10 juta per kolamnya dalam tempo 6 bulan. Bahkan ada juga minus sampai 3 juta di masa 6 bulan setelah kita panen, karena yang kita pelihara makhluk hidup yang perlu kita perjuangkan, kita teliti lingkungannya, demikian juga harga pasarnya. Terima kasih. Iya Pak. Makanan-makanan ikan ini berbeda atau sama semua Pak? Untuk jenis makannya pastinya berbeda. Untuk ukuran benih, ukuran 18 gram itu yang kita pergunakan min 2 mili. Itu dengan kadar protein 32% untuk ukuran 18 gram ya, sampai dengan ukuran 300 gram kita pergunakan untuk yang 32% kadar proteinnya. Setelah 400 gram sampai dengan 700 ataupun 1000 gram kita pergunakan yang 30% kadar proteinnya. Oke Pak, terima kasih kami sudah mewawancarai Bapak. Terima kasih.